tengah pesatnya perkembangan kota Surabaya sebagai pusat ekonomi, masih terdapat ribuan anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Surabaya menghadapi fakta mengejutkan terkait anak tidak sekolah. Sedikitnya 12.517 anak tercatat drop out atau tidak melanjutkan pendidikan. Indonesia digadang-gadang menuju Indonesia emas pada 2045. Salah satu indikator mewujudkannya memiliki kualitas pendidikan yang kuat. Tetapi 8 dekade Indonesia merdeka ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Negara telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1. Namun, jaminan tersebut tidak cukup hanya dengan menyediakan akses pendidikan, tetapi juga harus memastikan bahwa anak tersebut dapat menempuh pendidikan hingga tuntas. 5 anak dalam satu keluarga di Jalan Bulak Kurukem Timur, Surabaya, Jawa Timur tidak melanjutkan sekolah lantaran faktor kemiskinan. Kira masih zoom-zooman waktu itu, makanya aku daftarin oleh bodiku soalnya orang tua kan waktu itu kan pergi. Di Surabaya, dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, masih banyak keluarga yang kesulitan mempertahankan pendidikan anak-anaknya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat keluarga harus menentukan prioritas. Dan seringkali pendidikan bukan menjadi prioritas utama. Bahkan sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga pendidikan dianggap sebagai kebutuhan tambahan yang bisa untuk ditunda. Hal ini yang menunjukkan bahwa masalah putus sekolah tidak hanya berkaitan dengan minat anak-anak terhadap pendidikan, tetapi juga dengan kondisi ekonomi keluarga. Selama kebutuhan dasar belum terpenuhi, pendidikan akan terus berada dalam posisi yang rentan untuk ditinggalkan. Terdapat 3 akar permasalahan utama dari tingginya angka putus sekolah di kota Surabaya. Pertama, faktor ini merupakan yang paling dominan karena tekanan ekonomi keluarga. Anak tidak berhenti sekolah karena kurangnya motivasi, melainkan karena kebutuhan ekonomi. Kedua, ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja. Sebagian besar tenaga kerja justru berasal dari kelompok-kelompok berpendidikan rendah, sehingga pendidikan formal dan tinggi dianggap kurang relevan. Ketiga, keterbatasan kebijakan dan lemahnya sistem monitoring. Kebijakan saat ini masih saja berfokus pada bantuan biaya pendidikan, namun belum mampu menggantikan potensi pendapatan anak, serta belum didukung sistem data yang optimal. Dalam policy brief ini, kami mengambil perspektif sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah. Sektor swasta memiliki sumber daya, akses pasar, serta kapasitas inovasi yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan. Lalu selanjutnya terkait rekomendasi kebijakan menurut kami dari pandangan swasta sendiri, yaitu perusahaan swasta dapat mendorong terkait pengembangan program beasiswa terikat bagi siswa SMP dan SMA, terlebih mereka dari keluarga berpenghasilan rendah. Lalu yang kedua, selaku sektor swasta dapat berperan dalam peningkatan kapasitas ekonomi keluarga melalui pembukaan akses pasar, pelatihan usaha, dan pendampingan berkelanjutan selama 6-12 bulan. Tujuan ini adalah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap kontribusi ekonomi anak. Lalu yang ketiga, perusahaan khususnya di sektor teknologi dapat membantu berkontribusi dalam pengembangan sistem pemantauan pendidikan berbasis data real-time. Tujuannya adalah untuk mendeteksi resiko putus sekolah sejak dini. Lalu yang terakhir, siswa sebagai penerima kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar lebih diprioritaskan untuk mengikuti program magang terstruktur yang diselenggarakan oleh sektor swasta. Hal ini digunakan untuk menciptakan insentif berlapis di mana keberlanjutan status KIP mampu mendorong siswa tetap bersekolah. Permasalahan putus sekolah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu, diperlukan adanya kolaborasi nyata antara sektor publik dan sektor swasta.
Karena investasi terbaik bagi masa depan adalah memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak. Melalui pendekatan kolaboratif ini, kita tidak hanya menekan angka putus sekolah, tetapi juga menciptakan generasi yang lebih siap kerja dan berdaya saing.